Hai guys, ketemu lagi dengan Ansera Online. Kali ini saya Ansera akan ngobrol bersama mama mertua tercinta alias ibunda dari suami yang akan menceritakan pengalaman hidupnya yang luar biasa. Tujuannya sih sebenarnya untuk menginspirasi saya pribadi dan teman-teman semua bagaimana harus berjuang bertahan hidup di tengah kondisi dunia yang makin banyak persaingannya, terutama dalam bidang pekerjaan. Oke, sebelumnya silakan mau memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan asli mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karita, berasal dari Bumi Ayu, Cirampok. Itu ya, dekat Purwokerto. Ya, saya hijrah ke Cirebon itu tahun 1982. 1982. Akhir. Menikah 84. Jadi 82 biasalah main-main anak-anak biasa. Terus bersekolah bapaknya anak-anak. Akhirnya nikah. Itu nggak lama, nggak. Kita nggak sistem pacaran kayak jam sekarang kan. Ketemu, kalau nggak masih ingat hari Kamis ya, ketemu, terus Kamis kedepannya langsung dilamar ke rumah, langsung jadi, langsung 1 minggu kemudian diboyong ke Cirebon. Seru nih. Nita mau tanya-tanya dulu. Sebenarnya kalau dipanggil di rumah namanya Nita ya guys. Di Ansera tuh nama panggung aja. Jadi Nita mau tanya nih Mama sama Bapak tuh beda berapa tahun nikah tuh? 22 tahun. Waktu itu Mama umur 18, Bapak udah 40 tahun. Wah, 42 tahun. Wah, lumayan ya. Itu kayak Tapi masih bujang. Iya. Maksudnya belum pernah menikah gitu. Memang beliau katanya terlambat menikah. Ya nunggu Mama besar berarti. Jodoh ya. Terus gimana menyatukan perbedaan antara mama sama bapak? Kan beda umur, pasti beda pandangan, beda persepsi ya. Ya udah pasti jelas menikah itu kan nggak serta merta langsung jadi harmonisnya kan enggak. Jadi menyamakan dulu. Ininya kadang-kadang ya sering ada cekcok sedikit itu wajar. Menurut mama itu wajar karena nggak ada sih rumah tangga langsung yang sudah pacaran lama juga mungkin ya, tapi prinsip saya adalah waktu itu nggak punya banyak pikiran yang aneh-aneh. Sekali menikah hanya sekali ya menikah, dan tidak ada arti perceraian, hanya Allah yang bisa mengambil. Masya Allah. Wow, ini menarik ya, perbedaan umur yang jauh. Berarti ketika mama umur 20-an ke atas, bapak udah masuk 50-60 tahunan ya. Berarti itu secara produktivitas kerja akan beda ya, maksudnya turun. Berarti maaf sempat Bapak sebelumnya nih, Bapak itu awalnya kerja apa Bang? Kalau boleh tahu. Jadi RT. Oh Pak RT. Tapi RT dulu tuh nggak sama dengan sekarang ya, dulu nggak ada. Ya maksudnya bantu warga aja dengan ketulusan dan ikhlasan aja. Ya, kalau ada yang ikhlas ngasih gitu. Terus selain itu berarti apa lagi? Yang ditunjang sama saya usaha. Apa aja usaha. Terus Mama berarti itu lulus sekolah, kalau boleh tahu nih buat teman-teman semua yang nonton, Mama sampai SMA atau enggak? Ini sih ini pertanyaan sensitif tapi ada hal yang mau disampaikan sebetulnya, makanya ini agak nanya ke pendidikan segala macam sih. Terus Mama sendiri udah lulus SMA saat itu atau gimana nih pas Mama pindah ke Cirebon itu atau pas nikah? Saya tuh sekolah nggak sampai, apalagi ikut SMP SMA. SD aja kelas 1, kelas 2 naik ke kelas 3 harusnya sudah nggak mau. Sudah nggak mau. Bukan orang tua yang ini, tapi kebatilan saya. Kesalahan itu ada sebuah jangan sampai generasi yang saat sekarang ini ya, jangan sampai itu kan bahwa sekolah itu dianggap nggak penting. Mama dulu berpikirnya sekolah nggak penting, karena saat itu kan gitu. Memang mama harus juga ya maksudnya membantu orang tua
dalam pemikiran anak kecilnya dulu gitu kan, pulang ke sekolah harus ke kebun, harus cari rumput, harus cari ya namanya di kampung ya, punya kambing, punya apa. Jadi nah yang membuat mama waktu itu memutuskan nggak mau sekolah karena musim hujan waktu itu. Oh, di kampung Bumi Ayu itu. Nah bimbang itu, apakah sekolah apa cari rumput. yang dipikirkan ke situ waktu itu ya. Saya nggak berpikir bahwa pelajaran itu penting, titel itu penting ya kan sebetulnya. Sampai berangkat sekolah aja bawa karung sama arit kan, supaya pulang langsung nyari ke sepanjang jalan. Waktu itu kan sekolah aja di Paingan. Paingan itu dari rumah berarti dari rumah sekitar berapa kilo ya? Ada sekilo. Oh lebih lumayan orang ya, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau saya di Cikurendeh biasa artinya. Terus lama-lama capek juga ya. Habis sekolah dan terlambat ya kan, guru marah gitu kan. Oh, jadi seolah-olah udah terkontaminasi antara takut sama orang tua sama guru dua. Jadi akhirnya nggak bilang mundur, berangkat pagi tapi nggak sekolah. Akhirnya keluarnya berliputan. Berarti orang tua nggak tahu. Ini menarik guys, jadi perlu kalian ketahui ya, dengan cerita mama barusan, mama bilang sekolahnya sampai kelas 3 SD, tapi kalau kalian dengar dari bagaimana mama bicara itu ya nggak kelihatan kayak selesai sekolahnya di SD gitu, tapi memang karena banyak pergaulan yang mama sudah lakukan, jadi saya merasa juga lumayan baik secara komunikasi verbalnya gitu. Biasanya kan mungkin agak susah untuk, maaf bukan merendahkan, tapi biasanya agak susah untuk komunikasi dengan orang-orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan gitu. Tapi karena mama juga orang yang mau bergaul dan belajar, jadi saya sih nggak ngerasa itu sebenarnya. Makanya mama juga banyak diterima pekerjaan ya mas sebelum di pekerjaan sekarang. Oh ya, buat informasi juga, sekarang mama kerjaannya di Cikarang. Di Cikarang juga sebelum udah di Cikarang ya alhamdulillah ada yang namanya Mbak Ida ada kata melihat ya kesini, terima kasih banyak. Oh yang pertama kali membawa. Yang tadinya saya tuh makan kandang istilahnya. Nggak berani kemana-mana karena tidak ada yang bawa. Kebetulan kita nggak apa-apa ya. Pertama kali saya ke Cikarang itu 2009 kalau nggak salah, akhir 2010. Nah, berarti kan almarhum kan meninggal kan 2008 ya, 2008 pertengahan juga. Saya setelah itu dengan secara apa ya, keinginan juga, bukan keinginan, jadi iya ya, suami udah nggak ada, anak-anak sibuk semua, seolah-olah saya tidak punya teman di sini. Berpikirnya begitu. Nah kebetulan Mbak Ida membutuhkan apa sih namanya itu buat salon, ada namanya Bu Mary, seandainya lihat, terima kasih banyak. Jasamu nggak akan saya lupakan gitu. Jadi saya dibukakan salon saat itu, mungkin karena masih dalam tahap belajar, tapi alhamdulillah memang saya berangkat dari Cirebon itu basicnya mijit ya. Oh mama bisa mijit ya? Enak banget ya, aku juga pernah dimijit kan. Basicnya mijit, jadi kebetulan ada yang mau buka salon di bawah untuk dengan kecantikan kayak facial ya kan, kayak banyak macam lah yang untuk kecantikan kedokteran itu. Lantai 2 untuk salon khusus buat BW, standar ya untuk kesehatan wanita lah khususnya. Menarik ya. Jadi pesan tersirat yang sekarang disampaikan mama tuh
sekolah itu penting guys, tapi kalau seandainya memang sekolahnya nggak bisa lanjut karena keputusan sendiri atau kondisi keluarga yang nggak memungkinkan untuk sekolah, poin pentingnya yang penting mau belajar ya Mama. Ya, Mama belajar untuk mijet, kemudian dapat pekerjaan di salon, berarti diajarin siapa mijet? sepertinya nggak ada yang ngajarin ya. Oh, naluriah aja ya, Naluriah kalau aja mijet kayak saat gini itu gitu ya. saya juga nggak ngerti. Karena Allah mungkin udah harus apa ya, harus jalannya. Mungkin karena Allah melihat selama membesarkan anak kan ibaratnya kerja apa aja, karena nggak punya pendidikan kan. Kerja kasar ya. Yang penting kan saat itu hanya pikiran satu halal ya, dan menjaga kepercayaan, itu aja ya. Menjaga kepercayaan. Sebelum ke sekarang mungkin sekarang ini udah mempunyai rasa kenikmatan tersendiri ya. Berarti sekarang Mama kerja di salon juga ya? Sekarang enggak, sekarang lagi kalau dibilang kadang di salon lagi nggak ada status yang Gimana signifikan gitu, tapi di tetap beberapa tempat. saya ada ini namanya Ibu Jeli, terima kasih banyak ya kan. Selama ini sayang sama saya dan memberikan pekerjaan yang begitu bagusnya. Ya, ini menarik nih guys. Jadi perbedaan umur antara Mama dan almarhum Bapak itu kan jauh banget. Berarti ketika Bapak sudah tidak produktif sebagai seorang laki-laki, maksudnya udah nggak bekerja karena usia, Mama yang menghandle semuanya berarti ya. Setelah Bapak meninggal, Mama baru ke Cikarang dan alhamdulillah Mama orang yang bisa menjaga amanah. Ini poin penting, bekerja itu yang penting bisa dipercaya dan loyal terhadap perusahaan ya Mas. Jadi umur berapa sekarang Mama? 56. 56 masih dipercaya sama orang guys. Biasanya 56 udah agak males mungkin orang-orang tua. Tapi Mama masih dipercaya sama orang dan udah beberapa kali pindah perusahaan ya Mas. Nah berarti sebelum ke Cikarang di Cirebon pada saat Bapak sudah tidak produktif kerja, Mama kerja apa aja berarti? Wow. Itu sih ya kalau dihitung secara ini mah sama-sama biasa lah. Itu orang panggilan di beres-beres itu wanita panggilan. Yang penting anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa makan gitu kan. Yang penting halal ya. Yang penting nomor satu halal. Sampai ya zaman dulu ya, zaman terakhir dari 8586 ya kan, itu kerja hanya dapatnya 3.500. Nah gambarannya 3.500 harga beras berapa tuh? Harga beras itu seribuan kali ya? Wah, Oh enggak, 350 kalau nggak salah. 350. Berarti dapat 10 kilo beras lah ya? Pokoknya 3.500 buat sanggup anak sekolah juga, buat sarapan pagi, terus buat beli beras sama minyak udah. Gir lagi ada yang manggil, jadi nggak ini. Alhamdulillah anak-anak juga bisa walaupun masih kecil ya, tapi sudah mengerti bahwa hidup itu nggak gampang. Yang penting Itu yang fighting dan halal kerjaan. Terus akhirnya ya sebetulnya kalau sebelum ketemu sama Mbak Ida ya, ini kan larinya dari Mbak Ida orang Kuningan yang kerja di LPG gitu ya. Sebelum itu banyak sekali. Ya becak pernah, ya kan, jadi songgol kuli, itu kulit sayuran di pasar gitu ya? Enggak, soalnya gini, ini sudah keputusan Mama bahwa menikah dengan orang yang beda usia dan ini udah memang tanggung jawab, udah memilih konsekuen apa yang Mama pilih gitu loh maksudnya itu. Ya walaupun hanya sekali-kali mungkin ada marah, tapi bukan berarti kemarahan itu dilimpahkan kepada yang lain. Kembali lagi kepada diri sendiri, menyadarkan diri bahwa kenapa lu mau gitu, kenapa lu mau gitu kan, istilahnya zaman sekarang gitu. Kalau dulu kan nggak ada gua nggak ada lu gitu kan. Nah ya saat itu ya tak bikin santai aja, cuman bingung kalau sudah
jam 9 malam. Kalau ke pasar Jagasatru itu kalau pas siangnya udah tengok tidak dapat, itu baru lari ke Jagasatru. Kan bongkaran sayur kan malam. Bongkaran sayur kan malam. Jadi pokoknya finishnya gini, kodrat wanita itu kan ya kalau nggak nyuci dipanggil jadi pembantu ya kan, nah itu kan halal, jadi pembantu beres-beres rumah, dipakan orang gitu kan. Kebetulan kalau di Cirebon itu letaknya di pesantren itu kan berkecimpungan dengan orang Tionghoa, baik semua, baik semuanya. Bukan berarti ini sampai detik ini pun mungkin ada yang sudah pulang, ada yang masih ada gitu. Kebaikan mereka itulah yang membawa saya sampai sekarang ini. Berarti ini keras banget sih hidup mama sih. Pernah jadi tukang beca, kuli bangunan, asisten rumah tangga. Itu nggak gampang guys untuk anak atau untuk perempuan yang usia muda tapi harus menghandle, menghidupi anak dan jatuhnya menghidupi suami juga gitu. Ya. Berarti bertukar peran ya, Mas? Bertukar peran. Bapak yang di rumah beberes dan ngurus anak, berarti mama yang di luar mencari uang gitu. Ini gimana mama bisa ngehandle emosi masa muda yang harusnya mungkin masih senang-senang, tapi mama sudah diberi tanggung jawab, sudah mengambil tanggung jawab, bukan diberi ya, tapi udah mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga gitu. Itu kan gak gampang ya, usia 20-an itu kan masih yang emosinya naik turun, keinginannya masih banyak gitu. Sedangkan harus dengan tanggung jawab besar gitu. Emosinya namanya manusia biasa dan waktu itu kan manusia yang lain-lain, tapi hanya satu, apa yang saya ambil itulah tanggung jawab sepenuhnya. Makanya sampai detik ini pun apa yang saya katakan akan kembali ke saya, apa yang saya ambil keputusan kembali kepada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, saat itu juga sebetulnya kan waktunya lagi main. Iya, usia 18. Berarti mama punya anak pertama umur berapa? Tuh, umur 19 gak punya anak guys, dan itu pokoknya menikah 84 ya. Anak pertama 85. Balik 85. Anak kedua 88. Anak ketiga 91. Beda 3 tahun semua 3 ya. 3 tahun. Itu memang itu padahal saya dicegah loh. Maksudnya ya udahlah mau punya satu aja. Seperti ini. Tapi Allah menghendaki bertiga. Ya saya ya. Cuman saat itu mungkin kebetulan aja anak-anak juga nurut sih ya kali ya. Jadi ya ada di salon, ada di bensin, banyak sekali sih kerjaan sebetulnya kalau di Sukompone. Karena di mana nggak dapat ya di sini, ke sini nggak dapat di sini. Jadi ada peribatannya gini. Mama saat itu nggak dapat pagi ya siang, nggak dapat siang ya malam sore, nggak dapat sore ya malam. Kalau sampai malam jam 9 jam 10 nggak dapat apa-apa, paling baru apa ya namanya itu pinjem bisa untuk sejalan aja, hanya untuk pagi-pagi untuk tanggung sekolah sama sarapan. Wah, masya Allah gitu. Nah itu semuanya memang saya pikirkan karena anak-anak bukan nggak salah dan kehidupan ini pun nggak salah. Saya baru nyadarin bahwa dulu ya mungkin lah ada rasa kesel jengkel waktunya ngopi, tapi melihat lagi anak-anak ya kan nggak pernah ada kebandelan yang akan memaksakan. Sampai terakhir saya seperti ini saya udah mulai tanding. Berarti mama bisa micit dari umur udah belajar, cuman kan waktu itu saya ke Puskesmas kalau nggak salah bawa anak yang nomor 2 1 Puskesmas Astana Garib. Nah di situ ada ibu bawa anak seumuran 5 tahun 5 tahunan. Terus saya nangis saja saya pegang itu sih asli, nggak tahu orangnya di mana. Saya pegang asli
sampai dirinya, sampai antennya, sampai dapat bulan kan antrinya panjang. Waktu antrian saya juga akhirnya ya udahlah, anak saya masih hanya itu kan baru anget meler aja kan. Kayaknya saya bersedih pulang cerita sama bapak. Oh itu awal Sama muasalnya. suami gitu kan, asal muasal itu di situ. Pulang sama suami, wah tadi di puskesmas bawa Edi, kok saya mijet, orang katanya mijet sakit, enggak juga sih pipinya kata saya. Kok dipegangin? Nah kayaknya bisa mijet kamu mah gitu. Oh. Nah itu di titik itu akhirnya alhamdulillah dalam hati ya nggak ngurangi rasa syukurnya. Itu deh mijet saya awal. Iya mijit bapak. Gitu. Nah kok tangannya kayak udah ada mata kata dia begitu. Terus akhirnya ibu mah tetangga. Terus di kampung kita ada yang tadinya sakit kulit. Nah kayaknya ini baru awal yang baik gitu kan, setelah baru kesimpulan sampai Pekerjaan kasar ya, gitu. itu terakhir yang finish benar-benar menguras tenaga kerja itu waktu Eli mau lulus STPL, kurang uang 125, kurang uang karena bingung ini kalau ijazah nggak keluar sampai mengorbankan adiknya nggak sekolah. Iya Mas. Jadi alhamdulillah makanya anak-anak saya ada rasa banget kalau begini, karena anak-anak juga pada semangat. Ibu saya bikin bongkar rumah, muncul berangkat. Hanya itu daripada si ijazah nggak keluar gitu. Kalau dulu kan kayak sekarang ya, ada bantuan sana sini gitu kan. Ya saya nggak berpikir apa ya nggak ada bantuan, nggak berpikir ini udah tanggung jawab saya harus membesarkan semampu saya. Terus nanti kalau udah mampu ya udah jelas sama anak-anak bahwa sekolah sampai di sini gitu. Banyak cerita. Berarti sempat jadi kulit juga angkutin berangkalan gitu ya. Itu hanya meraih untuk Ada ya soalnya kan waktunya hanya seminggu. Tempel kan lumayan mahal juga ya dulunya. Sebelum Ya kalau ukuran TPL tuh pelayaran ya. Itu lumayan SPN juga kan, sampai akhirnya ya sampai apa ya namanya itu sampai dapat ijazahnya. Pikir saya gini satu persatu apa keluar gitu. Tapi saya saat itu juga alhamdulillah bilang sama anak-anak, mama hanya mampu sampai SMA, selanjutnya kalian mau bekerja monggo, mau lanjutin pendidikan monggo, makanya aku ngasih dasar. Kenapa mama sampai kayak gitu? Lebih baik saya sampai saya nggak mau kayak mama. Dan sampai Ya kan anak-anak gagal sekolah, sampai akhirnya si bungsu juga akhirnya dilarikan di kampung. Karena situasi dan kondisi itu suatu keterpaksaan, jujur. Sebetulnya tidak rela. Daripada kamu nggak sampai banyak pertimbangan. Wah, menarik nih. Berarti pelajaran penting yang diambil dari mama ini selain harus jadi orang yang amanah dan dipercaya saat bekerja, juga harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita sudah ambil keputusannya di awal ya Mas. Mama memutuskan untuk menikah dengan bapak yang jarak umurnya itu jauh, dan mama bertanggung jawab penuh untuk mengambil alih, ya udah kalau bapak nggak bisa produktif, saya yang bisa berjuang untuk menghidupi anak-anak gitu ya. Mama benar-benar saat itu nggak berpikir harus ini suami ini begini gitu. Enggak. Jadi nggak berpikiran untuk pisah dari bapak berarti. Enggak. Masya Allah. Enggak, memang, Itu kan berat ya. Nggak enggak, semua iya, perempuan memang bisa sih, terima ya, kayak gitu. namanya Gitu. rumah tangga pasti ada krisis. Betul. Ya misalkan bapak tuh gimana sih? Lah mamanya tuh nggak ngomong. Iya gimana sih? Ya, Tapi saya berusaha untuk
Nanti kalau udah sadar juga maaf ya Pak, tadi melampiaskan kesalahan aja. Iya. Udah nggak terlalu ini gitu loh. Karena kan gini ya banyak lah perempuan-perempuan yang nggak siap dengan laki-laki yang tidak bekerja gitu. Kalau untuk bekerja juga nggak banyak penghasilan, kan nggak banyak perempuan yang siap gitu mas. Itu kan berat ya, perempuan yang masih muda harus menghidupi 3 orang anak sampai selesai SMA, itu tuh kan gak gampang mas. Apalagi pekerjaan yang diambil mama itu pekerjaan kasar gitu, sebagai kuli bangunan, untuk membeca, kuli di pasar ngangkutin karung-karung sayuran atau karung-karung ibu-ibu gitu kali ya, belanjaan ibu-ibu atau segala macam. Enggak, itu yang dari mobil ke yang dari ke sayuran aja berarti. Jadi nggak pakai keranjang gede. Dan itu nggak gampang untuk seorang perempuan muda yang keinginannya masih naik turun, gejolak masa mudanya masih besar gitu. Mama sudah mengambil tanggung jawab itu tuh lumayan takjub sih. Umur 18 lagi ngapain ya saya? Mama udah harus menghandle rumah tangga dan cuma berpikir yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya bisa makan gitu ya mas. Tapi nggak banyak perhitungan. Ada pernah ada orang ngajak waktu dulu ngajak kerja di karaoke. Oh, Pernah. Ada ke arah sana juga dia ngajakin gitu. Saya cuma bilang gini, dapat 50.000 dengan hasilnya itu dengan yang 2.500 3.000, tapi real dari tenaga yang benar-benar enggak halal ya mas, itu loh. Enggak di sana kan enggak cuma ada saya enggak mau anak-anak diisi dengan hal-hal ya. Saya bukan munafik, walaupun sekarang ini akhirnya kadang masuk ke karaoke, kadang kerja di karaoke, saya pernah kerja di karaoke juga, tapi ada saat itu mudah-mudahan Allah melihat apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan. Dan saya nggak peduli dengan orang-orang yang kerja di sini pasti orangnya ya ternyata tidak. Dan saya belajar banyak ketika kerja di karaoke ya, belajar banyak. Jadi keimanan itu nggak harus disimpan di dunia yang memang lingkungan pesantren. Justru menempa keimanan itu ya banyak kok, banyak jalan bisa korupsi, orang yang terkadang banyak ya. Maksudnya untuk melarikan ke hal-hal yang negatif sebetulnya gampang sekali gitu ya. Tapi ya karena dari awalnya saya menurut Allah maha baik. Ya, sekarang songgol yang harusnya 50 kilo itu nggak kuat. Kalau songgol tuh ya nyonggol itu loh, nyonggol itu jadi karena di situ mikirnya gini, besok harus anak-anak harus bisa sekolah. Karena kegagalan saya ini saya nggak mau pilih paham kan. Saya selalu baik gitu ya. Saya selalu bilang, biarkan orang tua, ya, jangan sampai ngikutin pepatah. Jatuh tidak jauh dari pohon kelapa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi yang mama harapkan adalah kecil lah, masih umurnya, harus ke bawah angin sejauh mungkin. Jangan sampai ngikutin jejak orang tua yang tidak bagus. Nasihatnya boleh kamu kompas. Kalau yang mungkin ada kata gimana sih namanya, kayaknya dapat uang 5.000 itu langka banget, keluar sekali 2.500 3.000 harus keluar ingat dulu ya mas. Itu kalau dapat 5.000 itu kayak habis sehari semalam. Ya Allah, ada anak-anak nanti alhamdulillah poin dapat pelajaran lagi nih, mau seberat apapun pekerjaannya yang penting halal ya mas. Halal dan ikhlas. Halal dan ikhlas, karena rezeki untuk anak ketika uangnya itu nggak halal pasti berpengaruh ke perilaku dan segala macam. Yeah. Jadi mama memang benar-benar menjaga untuk tetap bekerja secara halal, bertanggung jawab, amanah. Itu yang membuat mama sekarang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan. Mama udah beberapa kali juga kan pindah-pindah di Cikarang ya. Jadi guys, untuk zaman sekarang kan semuanya perlu ijazah ya, paling nggak itu SMA gitu. Tapi mama benar-benar yang sekolah aja SD-nya nggak selesai, tapi mama dipercaya di banyak perusahaan. Ini
pelajaran banget untuk kita semua kaum muda, dimana jangan bersedih hati ketika nggak bisa melanjutkan pendidikan. Yang penting kita punya attitude yang baik, amanah, bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan tetap di jalur yang halal. Itu yang mau aku share sih sebenarnya. Poin penting dari kehidupan mama tuh itu. Dan ketika mendapatkan suami yang tidak sesuai ekspektasi atau akhirnya harus kita handle keadaan rumah tangga secara ekonominya, ya udah, jangan mudah untuk berkata cerai berarti ya. Nggak ada. Berarti mama tuh benar-benar kuat untuk ya udah, saya mau menikah sampai maut memisahkan. Masya Allah, merinding dengernya. Walaupun udah pernah cerita ya, tapi tetap kalau ini diulangi lagi, dibahas lagi, itu tetap memberi motivasi buat kita sendiri gitu. Tujuannya ya semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton di luar sana. Jangan pesimis, dan tetap jadi orang baik dan bekerja di jalur yang halal. Baik Ma, terima kasih banyak. Mumpung Mama di Cirebon bisa berbagi cerita yang inspiratif banget. Guys, gimana guys? Aku sih termotivasi. Gimana dengan kalian? Mudah-mudahan juga termotivasi juga. Di hari yang Fitri ini, kebetulan pas hari Raya Idul Fitri, kita mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tua, dari mamah, dari suami saya, dan semoga ini memberikan dampak positif bagi teman-teman semua. Baiklah, kayaknya sampai sini dulu Mas cerita-ceritanya. Oh ya, apalagi? Pesan mama sebagai orang tua, untuk orang tua kesemuanya ya, bukan anak kandungan saya, anak-anak angkat saya, yakinlah Allah itu ada. Allah itu maha baik. Gelar, titel penting, tapi lebih penting adalah niat dan yakin. Itulah ilmu yang jarang orang-orang paham. Berarti bekerja untuk Allah. Bekerja untuk Allah. Kalau bekerja untuk manusia banyak yakin. Tapi kalau bekerja sama Allah, yakin bahwa Allah itu akan membantu. Apa yang kita perbuat, pasti bakal kita sendiri yang akan Kembali ke diri sendiri. Berbuatlah baik agar kita kembali ke baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat, luar biasa. jangan kurang dari doa. Jangan kurangi doa, tetap berpositif thinking, dan tetap berbuat baik. Menuju baik itu baik. Oke guys, sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya dengan Mama Mertua Tercinta. Sampai nanti di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.